Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Diri kita, keluarga kita, sahabat kita, sanak famili, keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, tetap semangat belajar meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini. Dan ingat, kita tetap menjaga protokoler kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, kemudian jauhi kerumunan. Ya, Nak ya? Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada bab 11 ini, bab tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Ibu akan ulang kembali materi sebelumnya, yaitu tentang apa, Nak? Ya, bagus. Tentang sholat jamak dan qashar. Ya. Ada yang masih ingat apa itu sholat jamak? Ya, menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Ya, contohnya ada berapa, Nak? Jamak? Ya, ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Ya, jamak takdim yaitu mengerjakan sholat antara zuhur dan asar dikerjakannya di awal waktu, yaitu pada waktu sholat zuhur. Ya. Kemudian antara sholat maghrib dan sholat isya dikerjakannya pada waktu sholat maghrib. Jadi ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita sedang dalam perjalanan, tiba-tiba datang azan maghrib, kita kerjakan dulu sholat maghrib 3 rakaat. Selesai salam, baru kita diri kembali mengerjakan sholat isya. Berapa rakaat? 4. Ya. Nah, ketika datang azan isya, kita sudah tidak lagi mengerjakan sholat isya. Kenapa? Karena tadi sudah kita tarik di awal. Makanya disebutnya jamak takdim. Ya. Selanjutnya jamak takhir yang kedua. Ya, Nah ya. Jamak takhir apa? Antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua dikerjakannya di waktu yang kedua. Contohnya tadi antara zuhur dan asar. Ya. Ketika sedang dalam perjalanan, azan zuhur telah sampai, kita sudah niat dalam hati bahwa kita akan mentakhirkan sholat zuhur pada waktu sholat asar. Ketika azan asar sampai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berhenti, kita laksanakan dulu sholat yang tadi, yang pertama yang sudah kita niatkan, ditakhirkan sholat zuhur 4 rakaat, selesai itu asar 4 rakaat. Itu jamak takhir, tapi dikerjakannya pada waktu yang kedua. Ya, Nah ya. Begitupun sama antara maghrib dan isya. Sholat maghrib kita sudah niat, nanti saya mau takhirkan pada waktu sholat isya. Ketika azan isya sampai, kita berhenti, kita laksanakan sholat tadi, maghrib 3 rakaat, selesai. Kita memberikan salam, kita niat lagi sholat isya. Berapa rakaat? 4. Ya, Nah ya, itu jamak takhir. Jadi dikerjakannya di akhir, pada waktu sholat yang kedua. Ya, Nah ya. Nah, sholat jamak yang boleh dijamak itu antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Ya, subuh bisa nggak Bu dijamak? Tidak bisa. Ya, Nah ya. Nah, itu sekilas tentang sholat jamak. Baik anak-anakku, ada yang masih ingat apa itu qashar? Ya, sholat qashar apa Nak? Ya, bagus. Meringkas bilangan rakaat sholat. Yang bilangan rakaat berapa aja yang bisa kita ringkas? Ya, yang bilangan rakaatnya 4 diringkas menjadi 2. Apa saja? Zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu kita ringkas menjadi 2. Disinilah Allah memberikan keringanan kepada kita umat muslim yang sedang bepergian jauh. Tapi ingat, tujuannya tetap dalam kebaikan, bukan untuk perjalanan dosa dan maksiat. Ya, Nah ya. Jadi meskipun kita sedang bepergian jauh, contohnya sedang pergi haji atau umroh, tetap tunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, Nah ya. Nah, dari kisah dari pelajaran tadi, kita bisa dapat ambil kesimpulan bahwa Allah
memberikan kita rukhsah atau keringanan bagi kita yang sedang dalam perjalanan, ya, yaitu adanya sholat jamak dan sholat qashar. Nah, ingat ya Nak ya, paham ya? Ya, baik anak-anakku, pada kali ini bab ini bab tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan, ya. Perhatikan sini Nak, ya. Sebelum kita mulai, ya, kita awali dulu dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran materi pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kita sendiri, kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid 2019 ini segera berakhir dari muka dunia ini, sehingga kita dapat bertatap muka kembali di lingkungan sekolah SMP Negeri 38 tercinta ini. Tentunya Ibu merindukan kalian dan kalian pun merindukan Ibu guru di sekolah. Kita niatkan ya Naya. على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Baik anak-anakku, kita lanjut materi pada bab ini, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu Ibu jelaskan apa itu makna kata hijrah. Nah ya, hijrah ini berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya pindah. Pindah apa maksudnya? Pindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena kondisi masyarakat di kota Mekah pada saat itu sangat memprihatinkan, sangat susah untuk diatur, sangat banyak sekali pertentangan dan perdebatan. Makanya Rasulullah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Hijrah dari tempat kelahirannya di kota Mekah ke kota Madinah. Itu makna hijrah. Nah, di sini bagaimana cara Rasulullah meneladani, yaitu dengan memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di kota Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung atau tersakiti. Ya, Nah ya. Selanjutnya di sini yang tadi Bu bilang, penyebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau pindah. Pertama, tadi Bu bilang karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, karena serangan kafir Quraisy Mekah yang sangat meningkat, ya. Jadi sehingga Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah. Yang ketiga, karena ada harapan baru untuk mengembangkan agama Islam di kota Madinah. Ya, ini penyebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini ada kaum Muhajirin dan ada juga kaum Ansor. Tentunya kaum Muhajirin apa Ibu? Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah. Hijrahnya kemana? Pindahnya ke kota Madinah. Gitu. Jadi orang-orang Mekah, baik Nabi Muhammad, baik para sahabatnya itu pindah ke kota Madinah. Makanya disebutnya kaum Muhajirin.
Ya. Selanjutnya kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Kaum Ansor itu orang-orang Madinah atau penduduk kota suci Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin, gitu ya. Jadi kalian harus pahami antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu orang-orang Mekah yang hijrah, yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sementara kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Ya, ada dua kaum ya. Nah, di sini apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di kota Madinah? Ketika sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sini pertama, membangun masjid, membangun rumah Allah, membangun tempat ibadah kita sebagai umat muslim. Ya, itu pertama kali membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor supaya tidak ada perpecah belahan. Ya, makanya dipersaudarakan, dipersatukan. Ya. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Ya, yang disebut ada perjanjian Madinah. Ya, nah ya. Selanjutnya di sini. Ya, perjuangan Rasulullah di kota Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain adalah membuat perjanjian yang sangat monumental yang disebut dengan perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Ya, supaya apa? Supaya tadi bisa mempersatukan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pecah belah. Ya, antara kaum muslimin. Baik anak-anakku, sekiranya materi pada kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Tentunya kalian memahami tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Ya, adapun jika kalian belum memahami, boleh kalian tanya di Google Classroom. Nanti insya Allah Ibu akan menjawab apa yang belum dapat kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Nak ya.